Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Halo Kak Faiz, apa kabar Kak Faiz? Halo juga Kak Fatia. Baik, Alhamdulillah. Gimana Kak Fatia juga? Baru selesai kelas nih aku. Kak Faiz udah libur ya? Oh, belum dong. Tadi, Belum. iya, baru aja Oke. selesai presentasi. Teman-teman yang lain gimana nih? Kok pada off cam, on cam dong? Masa cuma aku sama Kak Faiz yang on cam? Oke deh, kita mulai aja kali ya Kak Faiz. Boleh, boleh. Oh iya, sebelumnya kita teman-teman adik-adik Yang di sini mau tuh. on cam, boleh nih. Iya benar nih, yang belum on cam dulu biar kita saling kenal. Sambil nunggu teman-teman yang lain on cam, kita Oke, kenalan dulu boleh nih Kak. aja kali ya Kak. Halo semua. Iya, boleh banget nih. Oke, Kak Faiz dulu deh. Oke deh, kalau gitu aku dulu ya. Halo semuanya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu nih, nama aku Ahmad Faiz Mutasim. Aku alumni Zenius Center di tahun 2020 ini dan alhamdulillah aku keterima di FTITB sekarang ya. Oke, boleh lanjut Kak. Oke, terima kasih Kak Faiz. Halo Syahriza, halo Akbar. Kenalin nama aku Fatia Andara, kalian bisa panggil aku Fatia. Sekarang aku alhamdulillah kuliah di Gizi UPN Veteran Jakarta dan udah masuk di semester 3. Nah, aku sama nih kayak Kak Faiz ya. Kak Faiz angkatan Gram alumni di Zenius Center periode 2018-2019 lalu. Salam kenal semuanya. Oke, kita lanjut aja dulu deh ya. Oke, Boleh di selanjutnya next slide ini Kak Faiz? boleh. Jadi kita langsung banget masuk nih Kak Faiz. Ada yang mau tanya-tanya dulu nggak nih? Mungkin ada yang mau nanya-nanya ke Kak Faiz tentang ITB atau mau nanya ke aku. Kalau Iya, mau boleh, boleh boleh banget. kalau mau lanjut bisa chat di kolom chat. Oke, nggak ada yang mau nanya dulu nih. Kayaknya nggak ada ya Kak Faiz, belum kali ya. Oh, mau nanya nih, Zevania. Boleh Zevania mau tanya apa? On mic aja kali Boleh dong, on mic aja langsung. ya, Zevania. Oke, nggak bisa, nggak apa-apa Zevania. Atau mau ditulis di kolom chat, nggak apa-apa. Nanti aku bacain. Sambil nunggu Zevania, ada lagi yang mau ditanyain teman-teman yang lain?
Tuh, Kak Faiz, itu mungkin pertanyaan buat Kak Faiz. Oke, boleh. SNMPTN, ya. Apa? Mau nanya apanya nih? Oke. Sebenarnya gini ya, sebelum aku jawab gitu ya, aku pengen ngasih tahu bahwa SNMPTN itu sebenarnya gaib banget gitu ya. Jadi jangan berharap dengan SNM maksudnya, jangan berharap dengan SNM banget, tapi boleh lah aku jawab dikit ya. Jadi bagi yang belum tahu nih, mungkin Kak Fatia juga belum tahu, aku sebenarnya adalah untuk apa mas lulus SMA-nya aku tahun 2018 gitu ya. Nah, alhamdulillah aku dapat kuota SNM gitu ya. Nah, di situ aku targetin emang ITB gitu. Nah, eh waktu itu aku rata-rata raport aku tuh sekitar 92 kalau nggak salah. Nah, di situ aku lumayan pede dan aku tembak aja FTMD. Nah, ternyata pas aku lihat ternyata nggak masuk gitu kan. Nah, dari situ, dari aku, peringkat sekolah aku ya termasuk, nggak terlalu tinggi banget, tapi nggak terlalu rendah juga gitu ya, tengah-tengah lah. Nah itu dengan nilai 92 aja belum aman gitu ya. Kalau misalkan aku bilang aman atau enggak, aku belum tahu karena, eee, banyak faktornya, ada alumni, ada, nilai pertama alumni, terus alumni itu, di kampus itu bagus nggak sih gitu, itu jadi pertimbangan juga gitu ya. Terus ada yang ketiga itu nilai sekolahnya, maksudnya peringkat sekolahnya di nasional, terus yang keempat baru mungkin nilai-nilai kalian. Nah yang kelima ini mungkin sertifikat-sertifikat kalian, kalian mau ada apa aja gitu ya, ada apa aja di selama kalian SMA gitu kan. Nah jadi mungkin kalau misalkan ditanya berapa aman untuk rata-rata, sepertinya nggak bisa mutlak gitu ya, cuman aku bisa bilang lah 95, 96 tuh ya udah lumayan aman lah gitu ya. Terus kalau misalkan SBM, sekalian jawab aja ya SBM berapa? Ah, kira-kira kemarin tuh 600 untuk standar yang tahun lalu 2020 maksudnya. Itu kalau nggak salah saya SBM-nya tuh 620-an ke atas, 625-an lah. Itu udah bisa masuk ke FTI, cuman untuk amannya mungkin 630 ke atas gitu kira-kira. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Kak Fatia mungkin mau Bener sih, aku setuju banget. Ini sebelumnya suara aku masuk gak sih, Kak Faiz? Aku masuk ngerasa kok. koneksiku kurang lancar tadi. Oke. Iya sih tadi ada dikit-dikit agak Tadi putus-putus gitu, sempat cuman keluar. masih Oke, aman. aku tadi sempat dengar masih aman nih. Udah jelas belum? Kalau dari aku sih aman sih, lumayan. Oke, tadi aku sempat dengar sih Kak Faiz ngomong kalau WIP ya, itu aku setuju banget. Jadi aku itu salah satu korban SNMPTN gitu. Jadi salahnya aku tuh dulu aku terlalu apa namanya berharap sama SNMPTN gitu. Jadi buat teman-teman lebih baik prepare kesempatan SNMPTN juga ya pilihnya ya bener-bener gitu, jangan asal. Seperti itu sih Kak Faiz kalau dari aku. Nah iya bener banget. Jadi harus prepare SBM juga, walaupun berharap SNM tapi tetap prepare SBM gitu kira-kira gampangnya ya. Ada yang mau nanya lagi sebelum kita lanjut? Atau Zepania lagi nih? Zepania udah puas belum dengan jawaban kita gitu ya? Kira-kira. Nih barangkali Zevanianya mau menanggapi dari jawabannya Kak Faiz tadi atau mau nanya-nanya lebih lanjut barangkali ya nggak Kak Faiz?
Oke, kayaknya nggak ada nih Kak Faiz. Kita lanjut aja kali ya. Oh, ada Boleh nih lah. Kak Faiz, dari Christian Tabu Bolon. Cara belajarnya gimana nih kalau dari Kak Faiz? Tapi kayaknya ini pertanyaan Christian bisa kita jawab sambil jalan sih. Ini ada di PPT-nya juga sih sebenarnya. Gimana kalau misalkan kita mulai sambil jawab pertanyaan? Nanti kalau misalnya ada yang Betul. ada yang Mulai mau nanya, boleh di chat langsung ya, di chat. Jadi nanti pas akhir kita langsung bisa jawab-jawabin, oke? betul. Nanti ada sih di Jadi mungkin teman-teman nih di sini masih bingung nih UTBK itu apa. Dan mungkin juga dari beberapa teman-teman udah tahu UTBK itu apa, terus SBMPTN itu apa, dan LTMPT itu apa. Jadi kalau untuk jangannya itu ujian tulis berbasis komputer. Sedangkan untuk SBMPTN ini merupakan seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Ini dari dulu ya, dari zaman 2018 SBMPTN tuh udah nggak asing. Nah, LTMPT itu merupakan sih Kak bedanya nih UTBK, SBMPTN sama LTMPT. Nah, kalau yang bisa kalian lihat nih dari apa namanya bagian di sini, jadi UTBK itu tuh kalian di saat kalian itu melaksanakan tesnya nanti. Terus dari tesnya nanti nilainya itu yang akan kalian input ke dalam SBMPTN. Nah, di SBMPTN ini nih kalian yang memutuskan dari nilai kalian itu mau kalian tuh mau milih jurusan di universitas apa, seperti itu. Ini UTBK dan SBMPTN tersebut. Boleh lanjut Kak Faiz? Nah, terus perbedaannya apa sih UTBK sama ujian sekolah kan sama-sama ujian ya. Jadi ujian evaluasi sama ujian seleksi. Nah, dari ujian evaluasi itu masuknya ini adalah ujian sekolah, di mana dari pembelajaran kita selama 3 tahun itu dievaluasi dan kenapa itu merupakan program dari pemerintah biar pemerintah tuh tahu bahwa setiap sekolah itu apakah sudah berhasil dari setiap sekolah itu kan pasti ada kurikulumnya dari pemerintah, apakah program kurikulum dari pemerintah itu sudah berhasil yaitu UTBK. Tapi sebenarnya ujian seleksi itu bukan UTBK doang. Jadi kayak ujian CPNS dan lain-lainnya itu masuk ke ujian seleksi. Nah, dari kedua ujian ini pun pasti ada cara-cara sendiri itu dari tingkat persaingannya di SBMPTN tahun 2018 dan 2019. Kalau kita lihat di SBMPTN tahun 2018 itu jumlah pendaftar SBMPTN itu sebesar 800, yang diterimanya itu 165.831. Nah, presentase yang diterimanya itu 19,8%, teman-teman. Itu kurang dari 20%, nggak sampai 50%, apalagi 100%. Nah, untuk yang jauh lumayan lebih sedikit dibandingkan yang 2018 ya, itu sekitar 14.652 jumlah 742. Di sini jumlah yang pendaftarnya itu dia berkurang, tapi jumlah yang diterimanya itu bertambah. Nah, presentasi yang diterimanya pun otomatis makin naik kan, 23,60%. 1%. Nah, kalau kita lihat SBMPTN itu teman-teman. Oh, suaraku putus-putus ya? Sebentar ya, aku benerin dulu. Halo, suaraku udah jelas belum teman-teman? Kak Faiz, aku udah jelas belum suaranya? Udah jelas
putus-putus lagi, Kak. Ya. Oke, kita lanjut. Terima dari yang lolos SBMPTN itu hanya sekitar 20%. Kalau kita lihat dari SBMPTN tahun 2018 dan 2019. Jadi masih banyak banget nih dari 80% peserta dari SBMPTN itu dari 80% itu kita bisa ikut mandiri dan seleksi-seleksi lainnya. Karena kan pasti setiap kampus itu ngadain seleksi-seleksi ya, sebagian besar. Tapi ya semoga aja teman-teman di sini itu masuk ke dalam 20 gimana sih ini cara apa namanya biar kita itu putus ya. Halo. Oke, sambil nunggu Kak Fatia dengan benerin wifi-nya nih. Dari 2 slide yang tadi ada yang mau ditanyain dulu nggak nih? Kita sambil nunggu nih ya. Kira-kira tengok-tengok. Ya, Ya, boleh. gimana? Aslim, Izul. Siapa nih? Izul. Panggilannya siapa? Izul ya? Iya, Oke, boleh. Izul, silakan. ada kemungkinan nggak sih Kak persentase yang lulusnya tuh naik atau gimana Presentasi yang diterima ya. diterimanya ya? Oke, jadi ya bener banget. Jadi kemungkinan presentasi yang diterima itu bakal ada yang naik. Dan aku denger-denger nih, nggak tahu sekalian konfirmasi nih. Setahu aku, jadi kalau misalkan SNM itu nggak boleh ikut UTBK lagi. Maksudnya SNM di sini bukan SNM yang 2021 doang, tapi SNM yang 2020 sama yang SNM 2019 itu nggak bisa ikut lagi. Nah itu aku nggak tahu, kurang tahu. Aku denger-dengar kayak gitu. Jadi itu keuntungan juga nih buat kalian. Jadi kalian tuh bersaingnya antara sama 2021 sama yang ngulang yang SBM, yang keterima SNM udah nggak mungkin lagi ngulang lagi gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang keterima SNM di 2020 sama 2019, kalau nggak salah katanya dengar-dengar nih nggak bisa ikut UTBK lagi. Jadi ini keuntungan kalian. Jadi mungkin jumlah pendaftarnya bakal agak turun dari 2019 sama 2018, kira-kira gitu. Berdoa aja, semoga bener itu. Gitu kira-kira Izul. Gimana Zul? Ada lagi yang mau ditanyain? Ada Kak? Iya. Ada lagi yang mau ditanya? Maaf Kak, mau nanya. Boleh, Nicholas. Kita itu sebenarnya pilih jurusannya dari awal atau kita dapat skor dulu baru pilih jurusannya gitu? Oke, nah ini sebenarnya tergantung kebijakan pemerintah di tahun itu ya. Kalau misalkan mengacu pada 2020 yang kemarin baru aja kemarin ini, kita ini eh, apa ya? Sebenarnya gimana ya? Jadi karena situasi pandemi juga gitu ya. Jadi nggak bisa milih setelah dapat nilai gitu ya. Nah, kalau misalkan di 2019, mungkin Kak Fatia nanti bisa jelasin lagi. Kalau nggak salah di 2019 ini, dia ini UTBK, terus keluar nilainya dulu, terus baru kalian, wah milih mana nih yang kira-kira bakal lolos gitu ya. Jadi kalau di 2019 dia terima nilai dulu, baru daftar SBMPTN, kira-kira gitu. Kak Fatia mungkin ada yang mau ditambahin? Ya nih sorry banget ya, internet aku lagi nggak tahu kenapa aku jadi join pakai handphone. Tadi pertanyaan apa ya Kak Faiz? Tadi aku udah keburu Oh gitu. Jadi tadi ada yang nanya nih, apa keluar ya tuh. tadi? Jadi Cuman suara aku udah sistemnya ini kita nerima apa ya? Nerima
Nerima nilai dulu baru daftar atau langsung daftar gitu sebelum kita nerima nilai UTBK kita gitu kira-kira gitu. Oke, kayaknya Kak Fatia wifi-nya ini lagi. Oke, Nicholas udah jelas belum? Cukup jelas belum? Ya, kayaknya sih benar sih kayak gitu harusnya. Udah cukup, Kak, makasih. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Oke, kita sambil jalan aja deh ya. Tadi kan udah sampai ini ya. Oke, aku jelasin lagi mungkin yang menghafal tadi ya. Nah, jadi gini, ini salah satu aku mau jawab yang pertanyaan Christian Tampu Bolon ya, kalau nggak salah namanya. Eh, ya, Christian Tampu Bolon ya. Nah, jadi salah satu cara belajarnya ini kalau aku pribadi dan harusnya rata-rata orang yang mau lolos di UTBK ini jangan menghafal aja gitu. Jadi kalian harus menguasai konsepnya gitu ya. Misalkan kalian tahu nih rumus ABC mungkin ya. Kalian tahu nih rumus ABC yang hafalan yang B kuadrat minus B plus minus akar B kuadrat minus 4AC per 2A gitu ya. Nah itu sebenarnya kalau aku nggak ngapalin rumus itu, jujur aja aku nggak ngapalin rumus itu, aku pakai melengkapkan kuadrat biasanya. Nah itu sebenarnya konsep si rumus ABC kan dari melengkapkan kuadrat itu kan. Nah, itu salah satu contoh untuk menguasai konsep. Jadi ketika kalian lupa rumus ABC, emang rumus ABC bisa mungkin mempercepat kalian gitu ya, yang nggak biasa untuk melengkapkan kuadrat. Tapi kalian harus tahu dari mana sih rumus ABC itu berasal gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian lupa nanti tiba-tiba di UTBK, kalian bisa mengembalikan ke konsep dasarnya gitu kira-kira. Nah, itu lalu untuk menghadapi UTBK kamu perlu meningkatkan kemampuan. Nah, ini kemampuan menganalisis informasi, mengevaluasi soal dan menciptakan kesimpulan. Jadi, kalian jangan kerjain soal, kerjain aja, jangan gitu. Kalian harus tahu apa aja informasi yang ada di soal, terus apa aja yang bakal ditanyain soal dan ini jenis soal apa sih gitu kira-kira. Terus kalian dapat simpulin nih, oh, ternyata ini jenis ini, informasinya ini aja. Oh, berarti ngerjainnya kayak gini. Nah, itu kira-kira kesimpulannya gitu ya. Oke, kita lanjut dulu sambil nunggu Kak Fatin juga ya. Nah, ini langkah strategis. Ini yang lebih lengkapnya untuk Christian boleh disimak juga nih sama yang lain juga sekalian ya. Jadi nggak Christian aja. Gini, 7 langkah strategi untuk belajar UTBK. Nah, yang pertama kerjakan soal UTBK tahun lalu. Ya, ini untuk kalian mengetahui tipe-tipe soal UTBK tuh kayak gimana aja gitu kira-kira ya. Terus yang kedua evaluasi kesiapan. Nah, setelah kalian udah kerjain soal UTBK tahun lalu, nah kira-kira nih kalian udah siap berapa persen? Terus kalian udah siap di materi-materi apa aja gitu kira-kira gitu ya. Dan yang belum siap apa aja gitu ya. Nah, terus yang ketiga elaborasi bahan materi review. Maksudnya elaborasi bahan materi review ini eh, kalian nih harus kan kalian udah evaluasi nih. Kira-kira kalian materinya yang udah siap apa aja, terus yang belum siap apa aja, yang perlu direview apa aja gitu ya. Nah, dari situ kalian kalian apa ya? Seperti menuliskan gitu, menuliskan materi apa yang kalian harus kuasai banget, materi apa yang harus kalian tingkatin lagi, materi apa, pokoknya kalian tulis aja materi yang pengen kalian belajarin, ya syukur-syukur harusnya semuanya gitu ya. Nah, terus yang keempat ada buat jadwal. Nah, setelah kalian tahu nih apa aja yang kalian mau pelajarin, nah kalian buat jadwal untuk mereview materi yang mau kalian pelajarin ini gitu ya. Terus yang kelima, ya lakuin si jadwal itu, kalian review materi. Terus yang keenam, tryout rutin. Nah, tryout ini penting.
Kalau untuk aku pribadi dan untuk orang-orang menurut aku termasuk penting. Kenapa? Kalau misalkan kalian tahu teori doang, terus pas ngelihat soal kalian nggak bisa ya percuma kan kalian tujuan ini kan untuk untuk ngerjain soal ya. Nah, tryout ini juga pentingnya buat apa? Pentingnya buat yang ketujuh, poin ketujuh ini. Jadi dari tryout ini kalian tahu kalian kelemahan kalian tuh di mana gitu. Aku jujur nih pas TO awal-awal di Zenius tuh jelek banget gitu ya. Dan aku udah lupa sama materi SMA. Kebetulan kan aku kan waktu itu sempat kuliah, jadinya aku nggak fokus juga gitu ya. Terus aku mutusin keluar dan akhirnya ya aku harus ngulang lagi materi SMA gitu ya. Nah, jujur pas awal-awal aku lupa, aku ingatnya paling matematika, fisika dikit. Kimia sama biologi yang lumayan banyak hafalannya aku udah agak-agak lupa gitu ya. Apalagi biologi, aduh. Ya udah, itu aku kejar tuh. Karena aku lebih suka matematika, ya aku kejarnya matematika dulu ya nggak apa-apa walaupun aku udah lumayan pinter di matematika gitu ya lumayan bisa lah istilahnya itu ya nggak apa-apa yang penting kalian happy dulu lah gitu biar kalian nanti ke depannya bisa ngerjain apa belajar lagi gitu biar kalian aku udah happy nih. Kalau misalkan orang Jakarta gue udah happy nih gitu ya gue udah happy nih udahlah gue kejar lagi lah sampai habis gitu ya. Nah kira-kira gitu ya. Nah udah evaluasi kelemahan. Nah, dari evaluasi kelemahan itu kalian bisa tahu apa materi yang kalian harus review mendalam lagi kira-kira gitu ya. Terus nah ini kesalahan umum untuk belajar UTBK gitu ya. Nah, kesalahan umumnya itu apa? Yang pertama belum apa-apa sudah langsung latihan soal campuran. Nah, gini, sebenarnya soal campuran untuk awal nggak apa-apa gitu ya. Tapi setelah soal campuran yang untuk awal ini untuk mengukur kemampuan kalian aja kira-kira kalian udah sampai mana gitu ya. Dan kalian bisa tahu kemampuan kalian tuh sampai mana gitu ya. Nah, setelah itu jangan kalian ulang-ulang terus soal campuran. Logikanya gini, kalian belum bisa ngendarain misalkan kalian belum bisa ngendarain sepeda. Nah, kalian udah loncat ngendarain eh, ngendarain sepeda motor. Ya, nabrak lah ya kan gitu kan. Jadi kalau nanti kita bicara deliberate practice itu ya. Jadi jangan dulu soal-soal campuran, tapi soal-soalnya per bab aja. Misalkan hari ini dan sampai 3 hari ke depan kalian belajar tentang persamaan garis. Ya udah kalian kerjainnya persamaan garis terus sampai pakem, sampai hafal. Gimana caranya? Kalian ngerjain cuma 1 menit deh persamaan garis gitu kira-kira ya. Nah, terus yang kedua, keasikan belajar buat memperdalam materi atau konsep, tapi nggak cukup banyak latihan soal. Nah, ini juga penting gimana? Ya, kata aku tadi. Jadi, tujuan kalian kan itu untuk latihan soal gitu ya, untuk mengerjakan soal. Nah, kalau kalian memperdalam materi doang gitu tanpa latihan soal, ya kalian pintar. Cuman kalian mungkin nggak cukup ahli untuk mengatur waktu. Mengatur waktu minimal kalian nggak cukup ahli untuk mengatur waktu, alokasi waktu untuk mengerjakan soal gitu ya. Kira-kira gitu. Nah, terus ini deliberate practice-nya apa? Maksudnya deliberate practice ini seperti kataku tadi. Jadi kalian belajarnya tuh step by step gitu. Dari yang awal terus naik lagi, naik lagi, naik lagi sampai nanti kalian bisa kerjain semuanya. Kira-kira gitu ya. Nah, ini yang pertama untuk deliberate practice ini perkenalkan konsep. Jadi kalian mengenali konsep-konsep yang ada di materi UTBK untuk UTBK. Terus latihan soal. Latihan soal ini latihan soal untuk konsepnya itu gitu ya. Terus review teori yang lebih detail. Jadi kalian udah ngelatihan soal, nah ternyata kalian masih nggak ngerti tentang teori yang salah satu teori gitu. Ya udah kalian review lagi gitu. Habis review kalian latihan soal lagi gitu. Jadi bolak-balik gitu ya. Terus habis latihan soal, kalian review lagi yang kalian masih belum bisa nih. Nah, terus habis udah review segala macam, baru kalian latihan dengan variasi soal yang lebih sulit gitu kira-kira. Oke. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak?
Oke, kalau nggak ada, Kak Fatia udah bisa on mic atau belum nih? Oke, mungkin aku sambil jelasin nanti sambil nunggu Kak Fatia juga ya. Jadi ini apa saja sih yang diujikan saat UTBK 2020? Ya, 2021. Nah, 2021 ini ada TPS dan TKA gitu ya. Nah, terus bagi siswa yang telah lulus SNMPTN 2021 akan ditolak untuk mendaftar SBMPTN 2021. Ya, ini di setiap tahun biasanya begitu ya. Anak yang SNM lulus ya nggak bisa lagi SBM gitu ya. Nah, TPS ini apa? Ada 4 biasanya. TPS ini pengenalan umum, pengetahuan kuantitatif, pemahaman baca dan menulis, dan pengetahuan dan pemahaman umum atau PPU ya biasanya ya. Nah, eh, apa ya? Kalau kalian perhatiin ya, PU, PBM, dan PPU itu sebenarnya kan rata-rata bahasa Indonesia. Ada bahasa Inggrisnya gitu ya salah satunya, dan logika mungkin ya di PU. Nah, jadi kalian jangan juga untuk menyepelekan bahasa Indonesia. Kalau kalian kalau aku boleh cerita gitu ya, kalian tahu PUEBI biasanya kan ya. Biasanya bahasa Indonesia tuh ngacunya di PUEBI. Nah, aku ngerangkum PUEBI itu untuk biar aku gampang memahami tentang PUEBI. Jadi aku rangkum bener-bener PUEBI itu dari apa namanya? Dari website PUEBI ya. Kira-kira gitu. Jadi jangan sepelekan bahasa Indonesia karena kalau nggak salah ada 60 soal di TPS tuh bahasa Indonesia gitu ya. Sekitar 50 sampai 60 soal bakal bahasa Indonesia. Jadi sayang banget kalau kalian nggak belajar bahasa Indonesia gitu ya. Terus untuk TKA-nya ada dibagi dua ya, Saintek dan Sosum ya. Mungkin kalian udah paham lah. Saintek ada matematika, IPA-nya ada fisika, kimia dan biologi gitu ya. Matematika IPA maksudnya. Matematika IPA, fisika, kimia dan biologi. Untuk sosumnya sosiologi, ekonomi, geologi dan sejarah ya. Nah, nggak tahu nih, aku sosum kalau nggak salah ada matematika sosum juga deh, kalau setahu aku ya. Cuman nggak tahu, mungkin ada kebijakan lain, aku kurang paham juga. Kalian yang lebih paham lah ya mungkin ya. Nah, terus untuk ini alasan fokus ke materi TPS terlebih dahulu saat mulai belajar UTBK. Nah, ini. Jadi kalian mungkin ya udah apa namanya? Ada yang berpikiran ya udah kuatin TK-nya aja yang penting. TPS-nya biarin aja. Padahal jangan salah banget. TPS itu kayak dasar untuk menuju TKA gitu kira-kira ya. Hmm, seperti biasanya PK, apalagi PK-nya gitu ya. Kalau misalkan PK aja nggak bisa, apalagi mati IPA, kira-kira gitu logikanya gitu ya. Jadi alasan fokus untuk materi TPS ini karena pasti akan menghadapi materi TPS ya. Kayak tahun 2020 aja ya, yang dihapusin TKA-nya bukan TPS-nya kan. Nah, gitu kira-kira. Jadi ya kalian pelajarin TPS dulu kalau bisa gitu ya. Terus yang kedua, buat yang masih bimbang terhadap saintek atau sosum, belajar TPS paling aman. Nah, iya, ini mungkin ada yang masih bingung mau saintek atau sosum. Biasanya anak psikologi nih. Psikologi kan ada yang saintek, ada yang sosum ya kalau nggak salah. Nah, itu kan bingung saintek kalau sosum ya udah belajar TPS aja dulu sambil kalian menanya kepada diri sendiri saintek atau sosum ya. Terus yang ketiga, materi TPS ini relatif bisa menjadi lumbung nilai. Iya, bener banget. Jadi, dalam materi TPS ini kalian bisa dapetin nilai sebaik-baiknya, kira-kira gitu ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Ini berapa slide lagi? 1, 2, 3. Masih banyak sih. Oke, kita lanjut. Tadi udah sampai sini. Nah, nih, jangan lupa jadwal-jadwal pentingnya ya. Aku bacain aja ini mah. Kira-kira ada 112 hari lagi kalian untuk belajar. Jadi registrasi akun LTMPT 7 Februari sampai 12 Maret. Terus pendaftaran UTBK dan SBMPTN 15 Maret sampai 1 April. Pelaksanaan UTBK gelombang 1 12 sampai 18. Terus pelaksanaan UTBK gelombang 2 26 sampai 26 April sampai 2 Mei 2021 dan pengumuman hasil seleksi 14 Juni 2021. Nah, nih, kalau dilihat dari sini, aku mau jawab lagi pertanyaan Nicholas ya. Nah, kalau kalian lihat, pendaftaran UTBK dan SBMPTN. Jadi kemungkinan kalian belum seleksi, kalian udah milih SBM, kalian mau kemana gitu ya. Ya, itu gambling sih sebenarnya, tapi ya udah, kita harus ngikutin kan kebijakan pemerintah, nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya.
Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, ini keketatan SBMPTN 2020. Jadi SBMPTN 2020 itu ada 167.653 peserta yang dinyatakan lulus seleksi pada 85 PTN se-Indonesia. Dari total pendaftarnya adalah 702.420 orang. Jadi kemungkinan 20 sekian lah, 20. Nggak, aku nggak tahu. Lebih besar daripada yang sebelumnya 2019 atau enggak, cuman kira-kira 20 ke atas lah. 20 ke atas dikit gitu ya. 20%-an. PTN paling dimati. Nah ini, aku juga kaget sih UGM 62.000 kemarin. Wah gila banget kataku. Wah untung nggak milih UGM kan. Gitu ya. Kira-kira, nah kalau misalkan lihat dari sini UGM. Nah yang mau ke UGM, jangan patah semangat. Kalian pasti bisa gitu ya. Ya ini cuma angka lah gitu. Kalau misalkan kalian bisa ngerjain soalnya, ngapain ngeliatin peminat kalian mau FKUI pun atau apapun aja tinggal milih gitu ya kalau misalkan kalian bisa ngerjain soal gitu ya. Terus ada UB, nah itu bisa kalian baca sendiri lah ya. UB, Unpad, UI, UNS, Undip, UPI, UNY, USU, UNJ. ITB nggak ada ya, waduh. Tapi ITB, nilainya ngeri-ngeri juga. Jadi jangan jangan anggap sepele juga. Oke, terus ini 10 prodi Saintek sekarang, Saintek dan Sosumnya. Yang pertama ada Saintek, yang Saintek dulu 10 prodi yang tertinggi. Itu ada Teknik Informatika Unpad. Oh, ini yang keketatan ya, bukan nilai ya. Keketatannya ternyata Teknik Informatika Unpad dengan peminat 2.465 dan diterima di cuma 32 orang gitu ya. Terus yang kedua kedokteran gigi Undip 464 dan yang diterima 8 orang. Ya ini aku bacain aja ya. Ada kedokteran UGM, mungkin kalian bisa baca sendiri, itu pendidikan dokter UI, ilmu komputer UGM, dan teknik biomedis UGM. Tuh UGM ada 3, Unpad 1, Undip 1, dan UI 1 ya. Oke. Terus yang untuk sosumnya ada jurusannya ilmu komunikasi UI, ilmu hubungan internasional UI, ilmu komunikasi Unpad, manajemen Unpad, ilmu komunikasi UNE, dan ilmu komunikasi UGM. Nah, tuh lihat UI ada berapa tuh? 2. UGM 1, Unpad 2, dan UNE 1 ya. Nah, ini yang selanjutnya kan ada 10 ya. Ada UGM lagi, Teknologi Informasi, UI lagi, Arsitektur UI, terus Farmasi UI, dan Arsitektur UGM. Terus yang untuk sosumnya, Bahasa dan Kebudayaan Korea, wah banyak yang mau kok, ada banyak yang K-popers nih kayaknya. Terus ada Psikologi UNY. Nah, terus ada Ilmu Hubungan Internasional, dan yang satu lagi adalah Manajemen UGM. Tuh UGM lagi ya. Ini kayaknya Bahasa dan Kebudayaan Korea ini kalau nggak salah UI sih. Biasanya UI yang begitu ya. Oke, bentar. Oke, kita lanjut ya. Lanjut dulu. Nah, ini cuma data-data kelulusan siswa yang 2019-2020 atau angkatan aku ya. Jenis center angkatan aku. Itu rata-ratanya. Wah, tuh. Maula Izzati dengan 555. Dia dapat 4 ini ya. 4 tempat gitu ya. Unbrau pariwisata bisa dibaca sendiri. Terus Ahsan, ini teman aku juga. Dia sosum. Dia ini kayaknya soshum dulu sih. Oh ada juga yang saintek. Hasan soshum dapatnya itu. Terus Aditya Zaki ini juga soshum dapatnya 3. Terus dia keren-keren lagi nih. Gitu ya kira-kira. Bentar dulu. Kalian bisa baca-baca dulu bentar ya. Halo semuanya, suara aku udah jelas belum sih? Masih putus-putus ya? Masih putus-putus, Kak.
Ya Allah. Kalau tadi aku pas kuliah itu nggak apa-apa. Oke. Kak, ini kira-kira mau bacain kelulusan Ya dulu amat ya atau semuanya. kali ini dulu nih Kak, Kak Fatia kira-kira? Jadi kalau tadi briefingnya itu tuh Excel-nya teman-teman dulu Kak Faiz. Excel-nya Oke. Maaf nih ya jadinya salah ternyata, tapi nggak apa-apa. nanti kita kira-kira. Oke, kita lanjut ke Excel-nya dulu mungkin ya. Oke Kak Faiz. Udah better lah ya suara aku semoga. Gak apa-apa ya teman-teman. Oke, ini aku apa Kak Fatia nih yang mau jelasin nih? Ini apa ya? Ini mungkin kalian ada yang enggak apa ya? Ada yang merasa berkecil hati dengan ditunjukin ini, tapi jangan berkecil hati gitu ya. Karena menurut aku ini sebagai motivasi kalian. Kalian bisa ngeliat kalian tuh di posisi mana dengan teman-teman kalian. Kalian eh, bersaing. Kalian termasuk bersaing dengan teman-teman kalian ini. Cuman jangan dikatakan bersaing ini adalah negatif gitu ya. Bersaingnya bersaing positif gitu. Bersaing untuk mencapai tujuan untuk PTN masing-masing gitu kira-kira ya. Kalian juga bisa nih belajar bareng gitu. Biasanya kalau misalnya offline tuh seru banget. Kalau offline nih ya, aku biasanya aku termasuk orang yang males belajar. Apalagi aku biasanya kan aku di ini ya, ada camp namanya. Itu biasanya aku pulang itu langsung ke camp, tapi biasanya aku istirahat dulu karena menurut aku kita juga perlu istirahat. Jadi aku istirahat dulu, nanti baru setelah aku istirahat belajar lagi gitu. Cuman ada juga nih yang ngegas terus. Jadi kalau menurut mereka gitu ya, ya udah udah terlanjur apa ya terlanjur belajar ya udah belajar aja terus gitu ya biar nggak ke stop nanti kalau ke stop nanti kelamaan ke stopnya kira-kira gitu ya ada dua tipe lah gitu ya nah ini untuk apa namanya hasil-hasil kalian ini TO pertama gitu ya. Kalian bisa lihat ini ada yang kuning mungkin ini yang kuning nggak ikut TO ya aku nggak tahu ini belum masuk atau emang nggak ikut TO gitu ya terus ada yang merah dengan nilai merah dan nilai hijau dan nilai kuning gitu ya. Nah, untuk nilai merah ini biasanya maksudnya nilai merah ini adalah nilai yang perlu ditingkatkan lagi kira-kira gitu ya. Eh, jangan berkecil hati, nilai merah bisa nilai hijau nanti akhirnya. Percaya sama aku, pasti bisa gitu ya. Asalkan kalian berusaha dengan kuat gitu ya. Nah, terus yang kuning ini nilainya udah cukup bagus, cuman belum terlalu aman buat masuk ke PTN-PTN yang favorit terutama gitu ya. Terus ada nilai hijau. Nilai hijau ini udah bagus dan udah aman, cukup aman. Cuman harus ditingkatkan bisa, tapi minimal dipertahankan lah gitu ya. Kira-kira gitu. Nah ini kira-kira aku nggak mungkin dibacain satu-satu ya. Jadi kita lihat-lihat aja. Ternyata di TO yang pertama-pertama ini masih banyak yang merah nih. TO pertama masih banyak yang merah, yang hijau juga. Oh, TO 4 nih udah lumayan banyak nih yang hijau nih. Ya, terus kita lihat TO 5. Nah, TO 5 juga udah lumayan banyak yang hijau ya. Kita lihat TO 6. Wih, makin banyak nih yang hijau nih. Nah, kan dari 6 TO aja udah kelihatan peningkatannya gitu ya. Apalagi nanti pas UTBK gitu ya. Nah, ini juga udah makin banyak lagi sepertinya hijaunya. Kita lihat lagi TO 8. Prosesnya kelihatan ya Kak Hijaunya Faiz. ya. Iya, betul banget. Mungkin Kak Fatia mau cerita tentang TO Kak Fatia waktu itu. Oke. Iya, jadi kalau aku pribadi itu emang waktu TO awal, aku tuh TO-nya tuh naik turun banget sih. Jadi waktu awal-awal tuh sempat bagus, terus sempat turun lagi, terus bener-bener seturun naik itu. Nah ya sama aku juga sih. Terutama biologi.
Kak Faiz, kalau aku. Kak Faiz tuh ngecamp ya, Kak? Iya, aku kayak kalau Kak Fatia kemarin gimana tuh? Nah, kalian bisa lihat ya sambil lihat nih TO kalian. Ini ternyata kalian banyak yang ini ya, banyak yang apa bolos TO. Cuman ya nggak apa-apa sih, aku juga kadang-kadang bolos. Cuman jangan terlalu sering gitu ya. Karena ini bagus juga untuk melihat progres kalian gitu. Kira-kira kalian udah ngerti materi sampai berapa gitu ya. Oke. Nah, ini TO 12, ini TO ke-13, hijaunya makin banyak nih TO 13. Aku suka nih kayak gini kayak gini. Ini TO ke-14. Oh, mungkin ya bulan Desember udah mulai pengen apa? Pengen liburan kali ya. Banyak yang kosong nih. Nggak apa-apa, wajar kok. Nah, itu ya terakhir TO 15, lumayan hijaunya udah lumayan banyak nih. Dari tadi aku penasaran. Nah, kira-kira gitu ya. Kalian evaluasi sendiri gitu ya. Aku sih pengennya ya kalian seimbang. Cuman mungkin TKA-nya juga kalian belum belajar ya. Mungkin makanya jadi ada yang bagus, ada yang enggak gitu ya. Mungkin TKA kalian juga belum belajar penuh di Zenius juga. Jadi ya gitu deh. Emang biasanya Zenius fokus di TPS dulu ya. Oke ya, kira-kira gitu. Oke, kita balik lagi mungkin ya. Kak Fatihnya mungkin agak ada ini gangguan lagi ya. Kita balik lagi ke yang ini. Jadi TO itu penting ya. Kalau misalkan ada yang nganggap nggak penting, gimana ya ngomongnya? Eh Kalau boleh jujur, aku TO emang kadang-kadang bolos. Aku nggak salah bolos 4 kalian lah ya selama di Zenius ya. Tapi jangan sampai bolos terus gitu kira-kira ya. TO itu penting banget buat melihat progres kalian gitu ya. Oke, mungkin kita lanjut ke yang data kelulusan ya. Nah ini Suara aku udah balik nih kayaknya Kak Faiz. oke bagus deh kalau gitu. Udah kan ya? Ya itu di akhir-akhir banget ya. Jadi ini teman-teman gini Kak. Jadi kalau dari apa namanya? Dari yang tadi itu dilihat dari TO teman-teman 3 terakhir lah. Itu tuh sebenarnya bisa dilihat lagi ke yang tadi Kak Faiz yang kelulusan tadi. Tadi itu kan kelulusan yang tahun lalu itu ada di beberapa PTN ya. Itu teman-teman tuh bisa lihat dari nilai teman-teman itu sebenarnya bisa jadi gambaran sebenarnya dari nilai kakak yang 2019-2020 itu bisa jadi gambaran buat teman-teman ke depannya gitu. Dan itu sebenarnya bisa dibandingin nih sama nilai-nilai TO teman-teman yang kemarin. Jadi masih berapa lagi ya buat mencapai ke sana. Kalau bisa sih ya di jauh lebihin ya Kak, karena kan itu cuma rata-rata dan bisa jadi yang keterima di sini itu kan yang paling bawah atau yang pertengahan belum cukup aman seperti itu. Jadi jangan di sini tuh cuma sebagai gambaran tapi jangan dijadiin kayak kalau nilai gue segini nih pasti aman, itu sebenarnya enggak. Begitu nggak sih Kak Faiz? Iya bener banget tuh. Kalau aku nih, jujur aku targetin waktu itu karena tahun 2019 tuh nilainya gede-gede banget ya 700-an kalau ITB itu 700-an. Jadi aku targetinnya 800 waktu itu. 2019 iya, 2019 berarti yang tahun kedua kita ya. Iya, Di tahun benar. ya itu jauh lebih besar dibanding yang sekarang ya. Mm-mm. Dibanding yang 2019 2020 kita kan dari yang 2020 maksud aku. Jauh sih Iya, kalau aku lihat. Tapi kan memang apa namanya itunya juga beda kan ya keadaannya mereka di saat itu tuh pandemi. Terus gak full masuk sekolah, les juga gak full kayak kita. iya bener banget tuh. Jadi banyak sih itunya, faktor-faktornya. Nah, teman-teman, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak nih? Kalian bisa lihat-lihat ya sambil lihat-lihat nilainya. Bacain aja kali ya, Kak. Oh boleh kalau mau dibacain.
Nih, kalau kita lihat nih dari, tadi aku lihat UB tuh dari tahun ke tahun dia paling banyak kayak peminatnya ya. Iya, kalau nggak salah sih nerimanya juga Iya, banyak, makanya dia nerimanya banyak. Teman-teman di Jakarta tuh mayoritas UB semua. Jadi kalau kita lihat nih teman-teman di sini untuk UB yang pariwisata itu dari nilai 555,6 tuh bisa masuk UB di pariwisata untuk yang kelulusan di tahun periode 2019-2020. Dan di sini mandirinya nih lumayan ya, dapat 3, itu ada PNJ, ada UNJ, dan UGM nih, UGM-nya S1 Terapan Bisnis Perjalanan Wisata. Jadi memang pengennya pariwisata nih ya, Kak Maula Izati. Terus untuk dinilai sekitar 555 itu bisa sastra Jawa, sastra Indonesia ya untuk mandirinya. Terus apalagi ya kira-kira nih yang paling jurusan-jurusan itu untuk 570 itu untuk di sini mandiri semua ya. Ada Unpad, Perikanan, ITS, Teknik Geomatika, dan Unsut, Agroteknologi. Terus dinilai 582,4 itu bisa masuk Unsut, Teknik Industri, dan ITS, Teknik Lingkungan. Dan Untan, Kedokteran, tapi ini mandirinya. Ini SIMAK ya, 583,1 UI Fisika. Bisa masuk ini juga, Unpad, ini mandirinya Fisika, dan UPN, itu Teknik Informatika. Di sini nilai 636,4 itu masuk UI di Antropologi Sosial, dan untuk SIMAK-nya itu Psikologi. Ini hukum nih ya, banyak kan biasanya hukum, itu dinilai 609,5 itu SBM, dan untuk SIMAK-nya yang KKI itu Psikologi, ini sama-sama UI. Manajemen UB, SBM-nya 605,8. Bisa di next kali ya, Kak. Terus di sini kita lihat lagi Tekpang. Tekpang sekarang juga udah mulai banyak nih, Kak Faiz, yang minat. Itu 583,6 nih SBMPTN di Unsut. Terus ada juga kesehatan masyarakat di UIN, itu mandiri tapi ya 553. Terus untuk SBMPTN lainnya itu UNS nih kedokteran di nilai 633,4. Lalu farmasi Unpad itu 610,5. Dari situ mungkin teman-teman yang mau masuk kesehatan atau masuk yang lain-lain bisa dilihat tuh kisarannya seperti itu. Terus ITB, FMIPA ini mandirinya 604. Boleh, Kak? next, oke. Tahu banyak banget ya emang yang keterima. Nih FTI nih, Kak. Itu kebetulan aku sendiri. Kakak sendiri. 655 ya, Kak, dulu. Iya, betul banget. Terus UNS kedokterannya 620. Ini informatika UPN VJ 610. Mana lagi ya, SBMPTN Teknik Mesin UPN VJ 579. Undip Ekonomi Islam 572. Lalu ada Ilmu Kesehatan Masyarakat Andalas 559. Ini juga ada nih Stay ITB 637,2. Wow, gede-gede juga ya, Kak. Nih ada kedokteran juga nih UNS. Tadi banyak ya UNS ya? Kedokteran 623,2 dan Unsut Pendidikan Dokter 622,7. Ada Stay ITB lagi 626. Kita kalau bacain satu-satu kayak sampai Isya, Kak. Saya mau nanya. Oke, boleh. Peluang mandiri sama SBM gedean mana sih, Kak? Gimana, Kak? Peluang lolos di SBM sama mandiri itu gedean di mana sih, Kak? Aku dulu apa Kak Faiz dulu nih, Kak? Kak Fatia dulu mungkin coba. Sebenarnya tuh tergantung sih univnya ya. Kalau misalnya dibilang besaran mana, itu sebenarnya kalau untuk beberapa univ yang kita tuh udah keterima SBMPTN gitu, itu kemungkinannya tuh buat keterima di mandiri itu kecil. Jadi ada beberapa univ yang menerapkan sistem itu. Dan kalau nggak salah tuh ITB salah satunya nggak sih, Kak? Jadi kalau di 2019 tuh dulu ITB kayak gitu. Dan untuk
Kalau misalnya di yang lain, sebenarnya tuh bener-bener tergantung univnya. Kayak aku ngeliat banyak teman-temanku di tahun 2018 itu kita SBMPTN, mereka nggak lulus tapi di Mandiri itu banyak banget yang lulus, dan itu termasuk yang paling banyak itu UB. UB tuh karena tadi kan dia ngebuka pesertanya itu kan ngebuka gimana namanya, dia ngebuka buat mahasiswanya itu kan besar ya. Nah, jadi tuh kayak tergantung sih mereka itu ngasih, dari tiap univ itu ngasih berapa kursi untuk mahasiswanya, seperti itu. Jadi untuk peluangnya itu ya balikin masing-masing ke univ itu berbeda-beda, Kak. Kalau menurut aku. Kalau menurut Kak Faiz gimana? Iya, hampir sama sih. Jadi ada yang peluangnya gede, ada juga peluangnya kecil gitu ya. Yang peluangnya kecil nih contohnya kayak UI, karena mungkin kebanyakan orang pengen ke UI gitu ya, jaket kuning. Kayaknya bangga banget kalau udah pakai jaket kuning gitu ya. Ada nih, bahkan ada nih orang-orang yang pengen jaket kuning, bodo amat. Jurusannya apa, bodo amat, yang penting jaket kuning gitu. Ada juga yang kayak gitu kadang-kadang. Nah, ada terus ada juga yang tipenya kayak ITB, terus apalagi ya, UGM juga nggak, kalau nggak salah ya. Kalau ITB itu kalau nggak salah, kalau misalkan kalian udah keterima SBM, kalian udah nggak bisa banget masuk ke mandirinya gitu kalau nggak salah. Kalau di UGM itu, kalau nggak salah masih bisa, cuman Masih bisa. peluangnya makin kecil gitu kira-kira. Nah, gitu sih. Jadi mungkin ada juga yang gede kayak UB karena bukanya kalau nggak salah Besar perbanding dia. perbandingan ITB, kalau nggak salah ITB itu 4 ribuan, UB itu 10 ribuan kalau nggak salah. Gede Sempet banget belasan kan ya. juga nggak sih, Kak? Aku tuh kayak pernah lihat dia belasan deh. Oh, malah belasan tuh kalau kata Kak Fatia. Ini sama Unair juga tuh, Kak. Unair itu dia kesempatan buat, malah kayaknya buat yang udah lulus tuh nggak keterima deh. Jadi yang udah lulus SBM tuh nggak, susah untuk keterima mandirinya untuk Unair Ya, di tahun 2019 seperti itu. gitu kira-kira. Kira-kira udah menjawab belum nih? Jawab, Pak. Oke. Ada yang lagi yang mau ditanyain? Lagi teman-teman. Oh ya, ngomong-ngomong, makasih Aslim atas pertanyaannya. Aku Ya, mau Kak. nanya. Makasih, Pak. Ya, teman-teman ada yang ingin tanyain lagi? Aku mau nanya, Kak. Oh, iya, boleh. Gimana, Kak, cara bagi waktunya gitu belajarnya antara TKA sama TPS gitu? Pertanyaannya gimana cara bagi waktu belajar TKA sama TPS ya? Iya, Bener nggak tuh tadi? secara barengan gitu. Dalam sehari apa gimana? Duluan TPS dulu. Mau Kak Faiz dulu Apalagi atau? deket-deket kayak gini kan, Kak. Oh iya. Mau Kak Faiz dulu atau Fatia dulu nih yang jawab, Kak? Serah sih. Oke, aku dulu deh, nggak apa-apa. Ya. Kalau aku jujur, dulu itu ngejar TPS-nya dulu. Ngejar TPS-nya dulu, baru ke TKA gitu ya. Kalau misalkan tentang bagi waktu, biasanya aku ngejar dulu TPS. Misalkan aku biasanya kalau ada kelas gitu, biasanya aku belajar tuh 3-4 jam gitu. Kalau misalnya ada kelas 3-4 jam, kalau aku lagi rajin mungkin 5 jam gitu ya per hari. Nah, aku biasanya sekitar 60% itu TPS gitu ya. Nah, untuk 40%-nya baru TKA gitu. Jadi, aku biasanya ganti-gantian nih. Kalau misalkan aku TPS-nya udah bosen gitu ya. Aduh, bosen nih bahasa Indonesia mulu. Ya udah aku pengen ngerjain matematika, ya udah aku belajar matematika atau belajar fisika yang biasanya aku lebih suka tentang fisika matematika gitu ya. Kira-kira gitu sih. Kalau dari Kak Fatia gimana tuh, Kak? Kalau aku itu, kalau misalnya masih semester 1 waktu itu TPS dulu kan ya yang dikejar. Terus ketika TPS-nya udah, baru TKA. Jadi emang waktu itu 3 bulan pertama tuh TPS, terus kalau udah TPS selesai baru TKA. Nah, kalau misalnya udah mendekati detik-detik UTBK, di saat nge-review, itu aku biasanya tuh untuk TPS, jadi dalam seminggu tuh aku bagi, Kak. Jadi misalnya nih, Senin, Rabu, Jumat, aku tuh setiap baru bangun tidur kan masih fresh ya. Itu aku ngerjain soal TPS, terus ngafalin tadi bahasa-bahasa baku sesuai sama Bu Ebi gitu kan. Nah, terus untuk nanti yang sisanya itu Selasa, Kamis, Sabtunya itu
aku pakai pagi-paginya itu buat nge-review biologi. Kan kalau pagi-pagi ngehafal tuh enak ya. Jadi aku pakai gitu. Nah, ntar buat siangnya mungkin ngerjain kimia, fisika. Nah, kalau malam udah ngantuk-ngantuk itu sambil ngerjain matematika. Tinggal dibagi-bagi aja sih. Jadi sehari itu aku biasanya 2-3 mata pelajaran. Kalau aku kayak gitu kalau udah mendekati hari-hari detik-detik UTBK. Terus sama banyakin tuh dulu lebih ke kalau udah mendekati kayak sebulan mau UTBK itu banyakin diskusinya tuh sama teman-teman. Jadi udah jarang ngerjain soal sendiri. Jadi bareng-bareng sama teman-teman. Terus kita pasang timer, stopwatch gitu. Ntar disesuaiin, ternyata 15 menit, cuma dapat soal segini. Oh, besoknya meningkat, besoknya malah nurun. Jadi kayak gitu tuh perlu sih. Jadi kalau menurut aku kalau udah deket-deket, kita harus sering-sering TO sendiri. Gitu. Setuju banget. Kalau udah deket-deket nih, biasanya aku anehnya kalau misalnya udah deket-deket aku nggak mau belajar lagi. Iya, Aku jadi soal kan. nggak mau aku. Biasanya aku jujur nih ya, pas H-2 H-3 UTBK waktu aku nonton Jerome Pauline. Jadi ya udah, jadi yang ngerjain soal Jerome Pauline, nanti YouTube. tinggal lihat doang. Tinggal santai-santai. Iya. Gitu sih. Iya Gitu-gitu. benar juga tuh mendekati hari H tuh kayaknya lebih baik nggak usah belajar deh, seneng-seneng aja. Tapi kadang-kadang tuh susah gitu loh Kak ngilanginnya, ya nggak sih? Kalau aku tuh susah banget Iya, deh. Panik bener banget attack-nya tuh sih. H-1 tuh ada aja. Bener banget. Harus kontrol mental lah. Mental harus dikuatin Eh, juga sebenarnya. benar. Sudah menjawab belum tadi kira-kira? Aku tadi nggak lihat nih yang nanya siapa ya namanya. Mutia kalau nggak salah. Sudah menjawab belum? Ya, Kak. Mutia. Makasih, Kak. Oke, sama-sama Mutia. Ada Kak, lagi yang ingin ditanyain? Oh iya? ya aku mau tanya lagi. Kalau masalah tentang waktu pengajian UTBK kan sekarang dibagi 2 gelombang gitu. Itu lebih baik sebelumnya kita milih sendiri atau ditentuin pihak LTMP? UTMP. Kalau 2000 aku tuh sebenarnya agak-agak nanti Kak Faiz bantu jelasin yang tahun lalu ya Kak. Nah, kalau yang di tahun 2019 itu sama-sama 2 gelombang dan kita sama-sama milih. Jadi kita mau tanggal berapa gitu. Nah, kalau Kak Faiz tahun lalu gimana? Tahun 2020 ini gimana? Ya, aku bisa jawab dua-duanya sih. Aku sebenarnya 2019 juga aku ikutan. Cuman waktu itu sakit jadinya nggak ikutan tesnya gitu kan ya. Jadi di 2019 itu kalau nggak salah ada 2 gelombang dan kita bisa jadi pendaftaran 2 gelombang itu kalau nggak salah terpisah gitu. Yang gelombang pertama dulu didaftarin, terus gelombang kedua baru daftar gitu ya. Iya. Nah, terus gelombang kalau misalkan di 2020 dia itu sebenarnya awalnya satu gelombang gitu. Satu gelombang terus mungkin gara-gara terlalu banyak dan takutnya nanti jadi pandemi ini jadi corona gitu ya. Nah, itu jadi dipisah. Jadi aku yang awalnya gelombang pertama dan hari kedua jadinya ada tambahan tuh, ada tambahan hari aku dipindahin ke gelombang kedua di hari kedua juga. Jadi ada tambahin hari mungkin sekitar 2 minggu. Jadi ya kayak gitu deh. Oh gitu. Jadi dulu Kak Faiz yang 2020 itu kan kalau 2019 kita tesnya 2 kali ya? Ya, Nah, 2 kali. 2020 tesnya 2 kali juga atau itu kayak dipisah aja gitu maksudnya? Kalau misalkan di 2020 ini dipisah doang. Jadi kita tesnya cuma sekali gitu. Iya, jadi beda-beda tuh Mutia. Kalau 2019 itu kita tesnya itu 2 kali di waktu yang berbeda, bisa milih. Nah, kalau 2020 itu cuma biar ini ya, sebenarnya karena kasus pandemi ya, tesnya tetap sekali ya, Kak Faiz ya. Iya benar. Jadi tesnya dijadiin sekali sama pemerintah ya. Gitu Mutia. Gimana? Udah menjawab belum? Tadi siapa yang nanya? Mutia ya. Aku Kak. Aku mau tanya tadi kalau misalnya kan misal kita sekarang dibagi di 2 gelombang itu kita lebih baik sepengalaman Kakak tuh masuk yang gelombang pertama karena bisa milih ya. Masuk yang gelombang pertama atau gelombang kedua gitu dari pengalaman Kakak. Kalau aku ya, aku izin jawab dulu. Jadi kalau yang di aku ini kan aku ikutin 2019. Kalau 2019 itu jadi masing-masing dari kita itu boleh ikutan 2 kali gitu loh. Jadi kita di gelombang
Jadi kita bisa ikut 2 tes. Nah, aku nih masih kurang ngerti sih yang kalau yang K5 itu kan di 2020 itu sekali tapi pilih mau gelombang 1 atau gelombang 2 gitu kan ya. Nah, kalau dari yang aku itu kita ikut 2 kali, tapi misalnya nih di UTBK yang pertama itu kan ada 4 minggu ya, ada 4 minggu. Nah, dari 4 minggu itu tuh kita bisa milih mau di minggu pertama atau mau minggu terakhir gitu kan. Nah, kebetulan nih aku waktu itu milih dua-duanya itu 2 kali tes itu di minggu terakhir, dan ternyata itu nilainya itu dengan gimana ya jelasinnya. Jadi ke teman aku yang milih di minggu pertama itu dia jawab soal ibaratnya kayak matematika benar 10 gitu. Satu mata pelajaran dulu ya, misalnya matematikanya dia betul 10. Nah, misalnya aku di minggu terakhir itu aku bener misalnya matematika aku bener 12, tapi tuh nilai kita bisa lebih gedean yang temen aku matematikanya 10 gitu. Jadi sebenarnya ya enak gak enaknya itu dua-duanya dapet gitu loh. Di terakhir kita mungkin bisa dapet cerita dari teman-teman, gambaran soalnya entah kayak gini, terus bisa lebih nyiapin mental. Tapi untuk besarnya nilai ya besaran yang pertama itu kalau di tahun 2019 gitu. Nah, mungkin di tahun 2020 Kak Faiz bisa bantu jawab, Mutia. Ya, kalau 2020 ini sebenarnya aslinya kita nggak bisa milih sih. Kita gelombang 1 atau gelombang 2 itu dipilihin. Awalnya kan satu gelombang, terus dipisah jadi 2 gelombang. Jadi udah siap tuh awalnya di gelombang pertama di hari kedua, terus ternyata di hari dipindahin 2 minggu lagi gitu ya. Kalau dari aku sepengalaman aku ya, dan ada yang dari orang lain, terus ada dari pribadi aku gitu ya. Kalau dari orang lain banyak yang bilang katanya yang awal-awal aja gitu, biar nilainya. Jadi kita tuh sama orang-orang, sama musuh-musuh kalian, anggap aja musuh ya, sama orang-orang lain gitu, itu sama-sama nggak tahu soalnya kayak gimana tipe-tipe soalnya. Jadi sama-sama eh, sama-sama nggak kalau misalnya bisa jawab soal sama-sama bisa, kalau misalnya nggak jawab soal ya sama-sama nggak bisa gitu kira-kira ya. Nah, kalau misalkan udah ada akhir-akhir kan udah pasti banyak bocoran gitu ya. Maksudnya bocoran ini bocoran soal-soal yang udah dikerjain, tapi biasanya beda gitu. Tapi biasanya bedanya ini beda angka doang gitu ya. Jadi itu yang membuat nilainya jadinya turun gitu kira-kira. Nah, kalau misalnya dari pribadi aku lebih cocok di hari kedua, jujur hari kedua itu paling cocok buat aku, karena kita udah tahu nih sedikit. Di hari pertama teman-teman kita ada yang udah beberapa gitu. Terus hari kedua ya udah kita udah enjoy gitu. Nah, tapi kan kita baru tahu dikit gitu, nggak semuanya tahu gitu kan. Bisa aja soal yang soal itu kan banyak, pasti soal di LTMPT itu banyak, jadi nggak mungkin. Bisa jadi kita tuh samanya tuh bakal sama hari keempat gitu, mungkin genap ganjil bisa aja gitu kan ya. Jadi belum tentu menurunkan nilai sangat jauh gitu ya, sangat signifikan gitu sih kira-kira kalau dari aku. Gimana, udah menjawab mungkin? Ya bener banget, bocorannya ya emang dahsyat, cepet banget. Aduh. Ada kan 2020 tuh mungkin ada yang udah tahu gitu ya. Ada bocoran dari salah satu bimbel ya. Oh iya. Kita setiap tahun ya, Kak. Iya sih. Sama bedanya tuh kalau di SBMPTN 2017 itu tuh kita kayak tahu gitu loh setiap soal itu kalau benar betul 4, salah -1, nggak dijawab 0. Nah, kalau sekarang tuh kayak penilaiannya kita nggak tahu sama sekali gitu. Jadi emang benar-benar nilai itu berdasarkan jumlah orang-orang yang bisa menjawab. Jadi semakin banyak orang bisa menjawab, semakin kecil nilai itu. Jadi kayak bener sih, mendingan di hari kedua gitu. Gitu. Ada yang mau nanya lagi? Kalau misalnya kita nggak tahu mau jawab apa pas UTBK itu lebih baik kita nggak jawab atau dikosongkan. Dari pengalaman 2019 dulu mungkin Kak Fatia. Kalau dari 2019, kalau aku pribadi, aku anaknya
kalau nggak yakin ya nggak jawab gitu ya. Tapi dari 2018, 2019 kayak gitu. Nah, teman-teman tuh yang yang lain tuh kayak selalu jawab, mereka isi semua dan nilainya ya lebih bagus daripada aku. Jadi mungkin teman-teman bisa meniru yang jawab semua. Gitu sih. Kan Oke. sempet viral juga ya, ada yang ngasal deh semua tapi nilainya bagus di 2019 ya. Tapi ya jangan kayak gitu sih. Maksudnya emang kalau jangan ngasal banget tapi kayak udah ngitung terus waktunya udah mau habis tapi mendekati, ya udah pilih aja yang mendekati itu. Saran aku sih gitu. Kalau dari Kak Faiz gimana? Oke. Aku izin jawab bentar ya. Kalau dari aku, kalau aku sendiri jujur di 2020 aku nggak jawab semuanya. Aku jawab yang aku yakin aja gitu. Aku nggak jawab. Ya, aku tuh kalau nggak salah kehabisan waktu di bahasa Inggris karena bahasa Inggrisnya cepet banget gitu ya. Kalau nggak salah 1 atau 2 soal aku nggak jawab. Terus di bahasa Indonesia, alhamdulillahnya jawab semua sih kalau bahasa Indonesia. Ya di TK nggak ada ya. Di apa lagi? Udah sih, kalau nggak salah bahasa Inggris yang paling chaos. Terus matematika, alhamdulillah dijawab semua. Cuman ada beberapa soal yang aku ragu gitu ya. Cuman biasanya kalau aku bisa mengakali soalnya, aku jawab. Tapi kalau benar-benar nggak bisa, baru aku nggak jawab gitu ya. Nah, gitu. Jadi, terus pengalaman aku di 2018, nah itu sebenarnya tergantung sistemnya gitu ya. Kalau misalkan sistemnya itu mengurangi nilai, ya sebenarnya itu juga mengurangi nilai ya. Tapi aku pede kenapa? Karena aku ngira bakal ini udah detik-detik terakhir gitu ya. Semua orang udah kira-kira udah bisa jawab soal gitu. Nah, kalau aku kan di gelombang 2 semua orang udah bisa jawab soal, ya udah aku jawab aja gitu. Kalau misalkan ragunya nggak terlalu ragu banget gitu ya. Nah, aku jawab aja karena nilainya ya nggak, kalaupun salah nggak begitu ngurang kalau di detik-detik terakhir. Kalau di detik-detik awal mungkin agak gambling karena mungkin bisa mempengaruhi banyak gitu ya, kira-kira gitu. Terus kalau di pengalaman 2018 aku juga nggak jawab soal semua. Cuman kalau pede ya udah jawab aja sih. Rasa hoki gitu ya. Berarti kesimpulannya selagi pede jawab, kalau enggak jangan ya Kak. Sama ngeliat Iya, sistemnya betul ya. banget. Iya. Soalnya emang lumayan beda sih dari 2018 ke 19 tuh sangat jauh banget bedanya. Terus 2019 ke 2020 mekanismenya ya yang beda ya. Gitu walaupun Iya, benar banget. bentuknya itu masih sama. Jadi emang harus ada sumber dari beberapa orang sih kalau nanya pendapat itu, Mutia. Udah Kak, menjawab belum? makasih. Oke. Tadi ada yang mau nanya kalau nggak salah, Syariza ya? Kak, Iya, boleh. kan kata kakak kalau ikut gelombang 2 itu nilainya turun, itu maksudnya gimana nilainya turun? Nilainya turun. Oke. Sebenarnya bukan nilainya yang turun, tapi misalnya nih ya, di gelombang 1 per soal itu misalkan soal sulitnya ada 5 atau oke, kita anggap semua ya. Semua mata pelajaran, semua yang diujikan itu ada 20 soal yang soal sulit gitu ya. Nah, dari 20 soal yang soal sulit ini, kan dia makin besar dong nilainya. Misalkan bisa aja satu soal 50 nilainya atau 100 misalkan. 100 di ini ya, di nilai yang kalian jawab satu soal aja bisa 100 mungkin ya. Nah, dari situ nilai yang awal-awal tuh bakal gede yang bisa jawab soal itu gitu ya. Nah, saat di akhir itu kan soal-soal sulit pasti dikeluarin sama banyak orang, dibocorin gitu ya, atau ada yang nanya-nanya lah gitu ya. Nah, soal-soal sulit ini di gelombang kedua dia bakal banyak yang udah tahu caranya gitu atau trik-triknya gitu ya. Nah, akhirnya yang jawab benar tuh makin banyak. Nah, dengan yang jawab yang benar makin banyak, dia itu soalnya jadinya yang awalnya 100 mungkin cuman dapat poin 70 doang di gelombang kedua. Kira-kira gitu. Kalau sepemahaman aku kira-kira gitu. Kalau Kak Fatia mungkin? Iya, betul. Tapi kayak pastinya nilainya berapapun kita nggak tahu ya Kak Faiz. Iya. Itu mungkin kan aku mengandai-andai aja tadi.
Itu. Tapi emang beneran kayak gitu sih. Maksudnya pasti semakin banyak yang ngisi satu soal dengan soal yang sama itu, pasti proporsi nilainya dia bakal mengecil gitu dibandingkan soal-soal yang jarang ada yang jawab. Gitu, teman-teman. Gimana, Ah, udah menjawab itu Syahriza? berarti setiap gelombang tuh beda ya penilaiannya kayak nilai bobotnya. Mm-mm. Sebenarnya kita juga nggak tahu. Cuman kalau dilihat dari tahun ke tahun gitu ya, gelombang akhir tuh semakin kecil. Jadi kita bisa simpulin bahwa setiap hari itu jadi dinilainya tuh setiap hari. Kalau aku simpulin kayak gitu sih. Dari yang tes ya. Gitu kira-kira Syahriza. Gimana? Jawab Kak. Oke, ada lagi mungkin atau Kak Fatia ada yang mau disampaikan? Enggak kok, aku udah sama jawabannya kayak Kak Faiz tadi. Kak, Iya, boleh. Iya. Aku stop share kali ya biar kita bisa lihat. Biar kelihatan kali ya. Iya. Tadi Zevania ya mau nanya ya? Apa siapa? Oh boleh, untuk perkuliahan boleh. Boleh Zevania. Ya sambil nunggu Zevania yang aku mau nanya dong, yang mau ITB boleh angkat tangan. Raise hand. Pasti banyak banget nih Kak. Siapa yang nggak mau ITB? Raise hand dong yang mau ITB. ITB dulu nih. Nanti yang lain mungkin yang top 5 aku sebutin. Oh, asli mau nih asli. Tapi dia nggak raise apa namanya? Nggak raise pakai reaction deh, reaction aja. Kita susah melihat. Ini kita sambil jawab dulu nggak nih Kak? Oh boleh kalau udah ditanyain. Ini Smile PMT namanya Smile PMT atau lucu? Oh, aku bacain ya pertanyaan dari Zevania. Mau tanya Kak, untuk kalau kuliah nih, basic yang bakal terpakai umumnya itu apa ya Kak? Skill apa? Gimana tuh Kak Faiz? Aku dulu kali ya. Boleh. Kalau dari aku ini ngomongnya skill ya, bukan mata pelajaran ya. Jadi kalau skill yang bakal pasti dipakai itu time management. Itu parah sih. Itu kepake banget, apalagi kalau kalian tuh juga ikut nggak cuma kuliah gitu, ikut organisasi, ikut UKM, ikut yang lain-lain, sambil jualan atau sambil ngapa-ngapain, itu time management itu pasti dipakai sama komunikasi, dan komunikasi masuk public speaking masuk komunikasi ya. Itu sangat kepake banget di kuliah. Tapi sebenarnya itu semua kayak dipelajari seiring dengan berjalannya waktu sih teman-teman. Kalau dari aku gitu Kak Faiz. Kalau dari menurut Kak Faiz gimana? Iya, hampir sama sih. Jadi yang pertama ya, manajemen waktu itu buat kalian menjalani kuliah gitu ya kira-kira. Kalian menjalani kuliah dengan baik, kalau misalkan manajemen waktu kalian baik gitu kira-kira ya. Terus kalau misalkan public speaking ini berguna untuk apa? Banyak gunanya. Yang pertama presentasi di kelas. Terus yang kedua mungkin saat kalian forum-forum nanti saat kuliah. Terus yang ketiga mungkin saat kalian ketemu dosen. Jadi kalian nggak bingung harus ngomong apa gitu ya. Kan kita ngomong sama teman sama dosen kan beda gitu pasti kan ya. Terus apa lagi ya? Ya public speaking penting dan bakal kepake juga nanti saat kerja gitu ya. Sampai mati mungkin. Terus apa lagi ya, untuk skillnya mungkin ya kalau misalkan ada yang bisa editing juga mungkin bakal kepake untuk biasanya di panitia-panitia gitu. Terus Benar-benar. skill apa lagi ya? Kira-kira gambaran besarnya itu sih. Bener tuh Kak, editing. Jadi sekarang tuh apalagi online ya, itu dosen-dosen tuh kayaknya udah bingung mau ngasih tugas apa. Jadi banyak juga yang berhubungan dengan editing tuh. Jadi nggak melulu soal apa organisasi juga sih. Kalau di jurusan aku, Ya, jadi
aku juga gitu. Kan ini online ya. Aku olahraganya tuh disuruh bikin video. Mungkin kalian juga disuruh bikin video ya olahraganya. Ya, itu kan harus ngedit juga berarti kan. Iya, video kayak kalau aku itu kan gizi, jadi ada praktikumnya. Nah, praktikumnya itu kita bener-bener masak gitu, masak terus divideoin. Nah, videonya jadi setiap minggu tuh ada aja editan. Jadi itu sih, jadi kayak banyak teman-teman yang tadinya nggak bisa ngedit, jadi sama-sama belajar sampai akhirnya bisa lah walaupun nggak expert gitu. Kalau Kak Faiz itu gimana? Editing kepake Gimana tuh? bangetnya kalau buat tugas-tugas gitu editing kepake bangetnya gimana tuh? Ya sama sih video aku olahraga, ada matkul olahraga, terus ada matkul komputasi. Kalau olahraga itu biasanya disuruh pas kita olahraga disuruh bikin video ya harus edit juga. Terus kalau komputasi itu biasanya kalau presentasinya biasanya disuruh bikin video biar nggak lama gitu ya. Ya kayak gitu juga, editing juga ya kepake sih sebenarnya. Iya, itu bisa sih, maksudnya kayak learning by doing, pasti bisa kok semuanya, misalkan mau belajar. Iya betul banget tuh. Gimana udah menjawab Zevania? Gimana Zevania? Cukup atau masih ada yang mau ditanyain lagi seputar kuliah? Cukup, Kak. Oke, makasih ya pertanyaannya. Ada lagi yang mau tanya teman-teman? Saya mau nanya. Boleh, Aslim. Kalau kata Kak Faiz kan kita nge-review soal-soal yang tahun lalu. Nah, itu tahun lalunya tuh berapa tahun ke belakang sih batasnya gitu? Oke. Aku jawab biasanya 5 tahun ke belakang gitu ya. Cuman nggak terbatas sih. Kadang-kadang juga aku ngerjain waktu itu 2009, 2008. Paling penting 5 tahun ke belakang. Udah itu aja sih. Kalau misalkan mau tambahan itu kalau nggak salah aku insya Allah ingat ya. Kalau nggak salah tuh SIMAK UI itu naik turun gitu kesulitannya. Biasanya aku Iya, benar. SIMAK UI itu 2009 tuh susah banget kalau nggak salah setahu aku. 2009 susah banget. 16 Terus juga nggak sih, 16? jadi beda-beda gitu kalau di SIMAK UI. Jadi kalian cari tuh yang susah-susah di SIMAK UI berapa kalian kerjain tuh kalau misalkan nanti kalian mau ngerjain soal-soal yang susah gitu kira-kira. Jadi Kak Fatia mungkin ada mau tambahan? Kalau aku, jadi ada teman belajar juga kan waktu di Zenius. Nah, itu dia jago banget matematika IPA-nya. Sedangkan kita perempuan kan biasanya matematika IPA tuh agak benci ya sama fisika ya, karena lumayan rumit. Apalagi kalau udah dimensi 3 gitu-gitu. Nah, itu dia tuh kayak nyaranin buat kalau misalnya matematika IPA itu nge-reviewnya kalau dari 5 tahun terakhir itu udah, coba ngerjain soal SIMAK gitu. Karena soal SIMAK itu kan cenderungnya emang lebih susah. Jadi kalau kita dari susah kita udah terlatih, udah tahu gimana caranya, ya insya Allah yang mudah bisa. Gitu. Kayaknya aku tahu tuh orangnya yang Zikri. itu kayaknya udah terlalu booming. Iya, terlalu booming. 100 soal nggak salah per hari. Emang dia parah banget sih. Kalau ada yang mau ngikutin jejaknya boleh tuh 100 soal per hari. Dia keren. Gitu. Tapi tuh kayak kalau aku sama teman-teman aku itu kita kayak gimana ya, sharing-sharing gitu. Jadi kalau biologi ntar nanya siapa, ntar kimia siapa, fisika siapa, terus matematika IPA ya Zikri. Kayak gitu sih Kak Faiz. Cari temen yang belajar enak. Kalau bisa tuh yang misalnya kamu mau masuk FTI itu nanti bikin grup belajar yang maksudnya kan kalian sama-sama nih di Zenius, tapi kan pasti minatnya ada yang beda-beda ya. Nah kalau misalnya satu minat itu kayak motivasinya itu kan lebih sama, lebih kuat. Jadi kayak bikin grup aja gitu. Dulu aku kayak gitu juga soalnya teman-teman. Nah ya benar. Udah menjawab belum? Jawab Pak. Kira-kira. Iya. Terus mungkin online ini sulit gitu ya nemuin teman. Tapi kalian harus nemuin teman sih. Karena menurut aku
ya namanya ini jadi sosum nih. Manusia kan makhluk sosial gitu ya. Jadi kita nggak mungkin kerja sendiri gitu. Bakal capek nanti akhirnya kalian bakal capek gitu. Nanti sayang gitu. Kalian udah berjuang mati-matian nanti akhirnya capek, akhirnya mental kalian down ya akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ya kalian harus punya circle yang kuat untuk menguatkan mental kalian. Terus kalau misalnya kalian lagi capek mungkin bisa disemangatin sama circle kalian itu. Jadi ya apalagi yang buat ini kita kan mungkin kalau misalnya kalian cerita sama teman-teman yang nggak Zenius gitu ya, nggak tahu Zenius itu kayak gimana kan. Kalau misalkan sama-sama Zenius kan jadinya tahu oh Zenius gini, terus ya jadinya bisa saling mengerti lah gitu ya. Ya harus gitu sih. Ya jangan belajar mulu lah, misalkan sekali-sekali, jangan sering-sering, tapi ya sekali-sekali misalkan mau main apa, main ML mungkin yang cowok gitu ya, terus main WW gitu mungkin bareng-bareng sama yang ceweknya. Among Us sekarang lagi ngetren kan. Gitu. Nonton bareng kayak gitu. Sama ini apa namanya, sebenarnya juga boleh tuh nyari-nyari info dari tempat-tempat les yang lain. Biasanya kan suka bagi-bagi materi gitu, bagus kan kalau kita saling ngasih. Gitu sih. Mau tanya, kalau mau UTBK itu dites rapid dulu nggak? Apa enggak? Mungkin Kak Fatia nggak bisa jawab ya karena nggak Iya, pandemi gitu. aku nggak ikut yang di pandemi ini. Iya, Jadi jadi kali ya. kalau misalkan masa pandemi kemarin itu ada beberapa yang harus rapid test, ada beberapa yang enggak gitu ya. Kalau di Bogor sendiri enggak. Kalau biasanya yang di rapid itu adalah yang zona merah gitu. Misalkan waktu itu Surabaya lagi zona-zona merahnya banget ya. Jadi kalau di ITS, UNER itu kalau nggak salah harus rapid test gitu. Ya kalian harus cari-cari info juga sih di daerah kalian tuh gimana, zona merah atau enggak. Terus kalau misalnya zona merah ya siap-siap aja rapid gitu kira-kira. Gitu sih kalau dari aku. Gimana? Udah menjawab? Jadi beda-beda Kak. tiap. Ya. Oke. Gimana? Ada lagi yang mau ditanyain? Itu kalau misalnya reaktif nggak boleh ikut dong, Kak? Tapi kalau nggak salah, kalau misalnya ada yang reaktif, kalau nggak salah ada susulannya sih. Kalau nggak salah ya. Ya nggak enak juga kalau misalkan cuman apa sekali doang. Kalau nggak salah ada susulannya. Tahu aku. Gitu. Kira-kira. Gimana? Jangan apa ya? Jangan inilah, pasti ada plan B-nya dari pemerintah. Nggak mungkin pemerintah sebodoh itu cuman ngejadiin cuman sekali doang gitu ya. Iya, coba aja nih kalian iseng-iseng tuh, bukan iseng sih sebenarnya ini berguna juga, hubungi call center LTMPT-nya gitu. Kayak dulu tuh aku sama teman-teman itu kan di 2018 ke 2019 itu kan ada transisinya sangat parah kan ya, terkait perubahan apa namanya, mekanisme pengisian soal dan lain-lainnya dari SBMPTN ke UTBK. Nah itu tuh kita bener-bener rame-rame, dulu kan masih offline, itu nelponin LTMPT, jadi ketika satu nggak berhasil, satunya lagi nelpon, kayak gitu. Jadi kita tuh kayak mau tahu nih langsung klarifikasi dari pihak LTMPT-nya. Jadi teman-teman mungkin bisa kayak gitu juga, gitu, biar lebih jelas. Karena LTMPT itu kadang-kadang, aku ngeliat infonya yang kemarin, yang buat UTBK 2020 itu di sosial medianya di Instagram, kita kan Instagram yang mainnya ya, itu di Instagram kayak agak lama gitu loh dia ngeposting perubahan jadwalnya. Jadi kayaknya emang ya kalau nggak di website ya nelfon langsung aja ke call center-nya gitu sih. Iya tuh. Ada biasanya yang main Twitter lebih ini tuh lebih cepet tuh dapat informasinya. Benar Twitter ya. Ada gimana, udah menjawab tuh? Iya, kamu jawab. Ada lagi yang mau ditanyain? Kak, aku mau Iya. nanya Kak. Boleh Vanessa. Soal UTBK itu mirip gak sama soal tryout Kak?
Gimana Kak Faiz? Vanessa soal tryout Zenius atau tryout apa nih? Tryout Zenius. Kalau mirip, kalau dari aku dulu ya Kak Faiz, kalau mirip ya bentuk soalnya mirip kan, karena kan memang kalau dari Zenius itu dia bikin soal tryout itu berdasarkan dari guideline dari si LTMPT. Jadi kalau aku ingat-ingat dulu di 2019 itu kan transisi ya dari yang SBMPTN ke UTBK plus SBMPTN itu. Jadi kita dapat nih gambaran soalnya itu kayak gimana. Nah itu dari Zenius itu benar-benar langsung ngerubah gitu loh dari yang kita awalnya setiap tryout di semester 1 itu benar-benar kayak soal 2018 ke bawah, terus tiba-tiba tuh langsung ngikutin yang dikasih petunjuk dari pemerintah kayak gitu. Terus ternyata ya pas UTBK-nya ya memang bentuknya seperti itu, tapi kalau dibilang soalnya persis sama plek-plekan atau enggak ya enggak. Kan yang buat soal bukan Zenius. Gitu sih kalau dari aku. Iya, benar sih. Kira-kira gitu. Jadi untuk mirip atau enggaknya, ya untuk Zenius tuh udah lumayan mirip gitu ya. Untuk ke UTBK, dan aku merasa kebantu juga dengan TO-TO Zenius gitu ya kira-kira. Ya selain TO-TO di luar sih, aku juga biasanya ikut-ikut TO di luar. Cuman kalau misalkan untuk Zenius sendiri aja udah termasuk bagus gitu untuk ngikutin perkembangan LTMPT gitu. Waktu itu 2020 itu kan sempat ada yang bilang kalau ada yang bakal PK-nya ada yang bakal bahasa Inggris gitu ya. Terus sehari itu keluar, Zenius langsung ngeluarin soal-soal bahasa Inggris yang untuk PK-nya. Ternyata nggak keluar. Sialan banget deh. Di prank. Improve-nya cepet banget sih emang. Iya. Oh, sama teman-teman tuh juga jangan kalau aku saranin tetap ikut tryout yang di luar juga, kan banyak tuh tryout online ya, dari lembaga les mana, terus dari yang banyak juga yang online bukan tempat les, kayak gitu ikut-ikutin aja, soalnya kan biar tahu tuh kita di Zenius sama kita di luar tuh kayak gimana. Gitu sih, itu juga saran dari Bang Fajri zaman dulu tuh kayak gitu terus kalau ke aku dan teman-teman di 2018-19 itu. Sama, Bang Fajri nggak beda. Sama ya berarti ya kayak gitu. Iya. Malah tuh kita kayak dikasih challenge siapa yang bisa di luar tapi pertama yang kayak gitu-gitu, jadi seru deh. Wah, seru banget itu kalau misalkan kalian bisa. Biasanya yang diumumin tuh TO masuk kampus ya, UTBK masuk kampus tuh biasanya diumumin di Instagramnya, terus di tag Instagram kalian tuh. Seru kan kalau misalkan itu kalian di tag gitu ya. Ada tuh sosum itu si Aditya siapa dapat 3 kan, itu Aditya Zaki itu dia 3 kali apa 2 sampai 3 kali di tag UTBK masuk kampus. Masuk kampus. Iya. Wah, keren. Itu berarti itu tahun lalu ya? Tahun lalu ya, 2020. Yang sama Kak Faiz. Keren. Nah itu temen-temen cari aja tuh yang kayak gitu. Tapi kalau emang gak masuk pun ya nggak apa-apa kan. Namanya kita nyoba-nyoba ya, nggak ada yang salah. Daripada nggak nyoba sama sekali. Iya, aku juga nggak pernah masuk kalau UTBK masuk kampus. Sama Kak. Ada lagi yang mau Mana ditanya? Vanessa? Iya, terjawab nggak Vanessa? Oh iya, terjawab nggak tuh? Menurut kakak lebih susah soal TO atau soal UTBK-nya, Kak? Kalau soal TO itu, kan kalau pengalaman aku dulu di Zenius ya, itu tuh kayak nggak selalu gampang, nggak selalu susah gitu loh. Jadi kayak kadang kayak ada yang TO, misalnya TO 5 itu susah, TO besoknya itu susah, besoknya lagi enggak, selalu kayak gitu. Nah, karena kita udah banyak latihan, jadi tuh pas UTBK sebenarnya tuh lebih gampang iya. Tapi sekalinya ada yang susah tuh bener-bener nggak bisa kejawab, ya itu gitu. Palingan yang paling harus dipersiapin itu mental sih kalau buat pas UTBK, karena kayak ada aja gitu masalah AC depan muka aja jadi masalah kalau aku dulu. Jadi kayak lebih ke deg-degan gitu-gitunya sih kalau menurut aku. Kalau misalnya dari soalnya ya banyak soal TO yang jauh lebih susah dibandingkan pas UTBK. Kalau aku ya. Iya, sama aku juga setuju. Jadi di
di TO Zenius ini kadang susah, kadang gampang, kadang susah, kadang gampang gitu ya, naik turun gitu. Bagus sih, jadi kita udah siap gitu. Soal susah dan soal gampang. Kadang-kadang eh, kadang-kadang soal susah, kalian mungkin bisa soal susah, belum tentu lo bisa ngerjain soal gampang karena kadang-kadang kalian jadi lupa gitu. Teori dasarnya itu kayak gimana gitu ya. Nah, gitu. Jadi Zenius tuh bagus sih. Ada susah, kadang gampang. Terus kalau untuk UTBK ya, kalau menurut aku sendiri susah, susah dan gampang. Menurut aku lebih cenderung ke lebih gampang. Ada bagian yang lebih susah, cuman lebih cenderung lebih gampang gitu. Lebih ke arah lebih gampang gitu ya. Ya harus mental ya, benar banget, mental itu harus dipersiapin. Ada faktornya banyak banget dan kebetulan aku juga kemarin dapat mental lagi. Ada salah satu mental yang aku dapetin. Hoki sebenarnya. Oke, gimana? Ada yang mau ditanya lagi, Vanessa? Udah Kak, makasih Kak. Terima kasih Vanessa atas pertanyaannya. Teman-teman lain ada yang mau ditanyain lagi? Pak, kalau mendekati UTBK itu mendingan belajar atau nggak usah ya? Oke, tadi sebenarnya itu udah nyinggung ya Kak. Idealnya sih sebenarnya nggak usah belajar, karena makin banyak belajar mendekati hari H itu kan kadang-kadang masih banyak banget kita kayak ngerasa kurang gitu ya. Terus di-push, nanti malah sampai malam belajarnya, terus kurang istirahat besoknya, jadi kayak nggak maksimal gitu takutnya. Tapi kalau kalian memang bisa ngebagi waktunya kayak, oh mau belajar nih, maksudnya cuma nge-review yang menurut kalian itu benar-benar penting untuk H-1 sebelum UTBK, ya nggak apa-apa, tapi jangan sampai kalian begadang buat nge-review padahal besoknya kalian tes. Itu sih menurut aku. Iya, mungkin tadi udah aku singgung dikit. Jadi pas aku UTBK kemarin, H-3 itu aku nggak buka buku lagi. Ngerjain soal yang dapat dari temen gitu ya. Jadi aku nggak nyari-nyari soal lagi. Terus paling nonton YouTube. Kalau nggak nonton hiburan, biasanya aku nonton Tonight Show kalau hiburannya. Terus kalau misalkan untuk ya kan ya kita jangan nyepelein UTBK juga ya. Aku biasanya nontonin Jerome Pauline, terus nontonin kan banyak tuh di YouTube ya, banyak yang bahas-bahas soal gitu ya. Gitu kira-kira sih. Jadi kalau aku lebih prefer nggak belajar. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Tadi siapa ya? Aku nggak ngeliat. Gimana nih? Ada lagi yang mau tanya? Kalau nggak ada mungkin kita batasin aja kali ya, kayak sampai 18.40-an ya, 40 lah ya. Kan mungkin ada yang mau sholat, belum sholat juga ya. Iya, Jadi betul. sekitar 5 menitan lagi kita udahan. Jadi mungkin kalau ada yang mau nanya, boleh silakan 5 menit dari sekarang. Gimana? Ada yang mau nanya nih? Tanya perkuliahan juga boleh kok. Kuliahan, terus gimana cara bagi waktu pas kuliah, gitu-gitu nggak apa-apa. Kak Faiz tuh dulu itu nggak sih disuruh Bang Fajri bikin jadwal belajar di Excel gitu nggak? Iya benar, disuruh juga tuh. Seru ya. Dan sekarang Kepake. Sama-sama. Cuma aku nggak di Excel sih, kalau aku tetap di buku. Nah, di buku ya. Males ya, di Excel harus buka laptop dulu dan segala macam. Tapi pas online malah jadinya kepake karena kita laptop mulu kan dari pagi sampai sore. Iya, benar-benar. Oke, teman-teman, ada yang mau nanya lagi? Kok aku nanya deh, UI, ada yang mau ke UI nggak sih? Coba angkat tangan yang mau ke UI. Yuk, angkat tangan atau reaction boleh. Oh, ada nih Kak Syahriza.
Oh, banyak nih. Vanessa. UI selalu Mm-mm. favorit sih, Nicholas. nggak bisa dikalahin UI, selalu favorit. Selalu favorit. Tapi kalau boleh jujur aku nggak mau UI. Kenapa tuh, Padahal Kak? aku disuruh UI. eh Ya pertama karena aku emang pengen ITB gitu ya. Terus yang kedua juga aku nggak suka dengan Depok. Depok kalau menurut aku terlalu Padat ya, terlalu apa ya? bagaimana? Terlalu padat. Iya, terlalu padat dan aku tidak suka. Parah sih, emang kampus pinggir kota itu sangat sangat padat. Masalahnya aku juga Depok, tapi Limo bukan Margonda. Itu Iya, macetnya iya. luar biasa. Walaupun Bandung kadang-kadang macet kalau lagi Tapi ya liburan. udaranya termaafkan lah ya. Iya, termaafkan. Ini kalau Faiz, selain kuliah ngapain aja? Kuliah, selain kuliah aku ngajar sebenarnya, ngajar di sini center sebenarnya. Oh Mungkin iya, ngajar mereka. iya, ngajar mereka ada beberapa ada yang Oh iya. ini tapi Berarti mereka udah kelas tahu ya. kelas 12 ya. Tapi ini Hmm. kelas 12 sih. Kalau kelas 12 aku jarang. Kalau bisa aku biasanya yang alumni gitu. Oh, alumni. Iya, iya. Mm-mm. Terus selain ngajar ya paling organisasi termasuk kuliah sih. Lagi Mhm. apa ya? Kemarin lagi chaos juga ngambil tanggung jawab yang besar juga kan kemarin, terus ya udah chaos banget itu pas itu. Tapi alhamdulillah terlalu ya. Iya, bener banget. Ya itu terbantunya gara-gara Excelnya Bang Fajri. Schedule itu. Iya Iya. benar. Gimana nih? Nggak ada yang mau nanya lagi? Ini udah 18.39. Kalau nggak ada, mungkin kita bisa kata-kata terakhir mungkin dari Kak Fatia gitu ya, yang udah hampir 2 tahun kuliah. Hampir ya. Kalau menurut aku, pokoknya kalian sungguh-sungguh aja. Pokoknya dari kayak insecure dan apa, karena ada perasaan insecure dan lain-lain ya. Kalau menurut aku itu tuh termasuk dari distraksi. Jadi kalau ada orang-orang yang bikin kalian insecure, jadi mendingan dijauhin dulu sampai keadaan mental kalian lebih baik, baru deketin lagi gitu. Jadi belajar benar-benar dulu, mau hasilnya kayak gimana itu urusan belakangan, yang penting usaha dulu, terus yakinin, berdoa terus. Kalaupun nanti kalian daftar SNMPTN, yakinin juga itu SNMPTN pilihannya itu benar-benar yang kalian mau. Terus apapun yang kalian dapat, syukurin aja, husnuzon aja, itu mungkin yang terbaik. Gitu. Dan apa ya, pokoknya jangan lupa berdoa deh, gitu sih menurut aku, Kak. Iya, makasih banget nih kata-kata terakhir. Kata-kata penutup mungkin dari Kak Fatia. Ya, kalau dari aku sih apa ya? eh Sekarang ini adalah waktu kalian untuk berjuang keras gitu ya, untuk mencapai tujuan kalian yang membawa kalian untuk kesuksesan masa depan mungkin ya. Nah, disinilah waktu kalian untuk berjuang mati-matian, dan melepaskan segala hal yang menurut kalian tidak membantu untuk ke tujuan kalian itu kan. Emang berat, cuman kalian harus kuatin diri kalian. Nggak sampai setahun kan? Ini tinggal 4 bulan lagi kalau nggak salah setahu aku kan. Ya mungkin bisa yang biasa main game itu dikurangin. Kalau bisa itu di stop gitu. Ada juga waktu itu kalau boleh cerita temen aku sampai ngasih ID sama password gamenya dia ke temennya, terus disuruh ganti ID sama passwordnya sampai UTBK selesai. Ada yang kayak gitu. Cuman kalau misalkan kalian nggak kuat, ya minimal dikurangi gitu ya. Dikurangi misalnya seminggu sekali atau 2 kali seminggu gitu. Nggak apa-apa main game. Kalau misalkan kalian lihat di sini learning itu kalau nggak salah ada yang bilang ya refreshing, tetap harus refreshing walaupun kalian bekerja keras gitu ya secara mati-matian. Nah,
setelah bekerja keras mati-matian, kalian harus berdoa juga. Jangan lupa berdoa untuk kelancaran kalian dalam menjalani menuju UTBK ini. Terus setelah kalian udah bekerja keras ditambah doa, ya kalian tinggal pasrahkan aja kepada Tuhan dan yakini bahwa itu adalah jalan terbaik kalian. Walaupun kalian nanti nggak keterima atau keterima pun, itu adalah jalan terbaik kalian. Ya, kalau aku pribadi waktu itu 2018 aku nggak keterima ITB, aku keterimanya di ITS waktu itu. Ya, aku jalani di ITS dan ternyata itu adalah sebagian kecil Tuhan mengasihi aku kesempatan untuk belajar di ITS dan belajar memahami bagaimana orang-orang Indonesia, karena yang di ITS itu lebih beragam daripada ITB gitu ya, dan belajar untuk mempersiapkan diri mungkin untuk ITB gitu ya. Dan akhirnya aku ulang lagi, pengen ulang, dan sebenarnya aku juga ngulang pun aku cuti dulu dari ITS, nggak sepenuhnya keluar, terus aku cuti dan aku terima ITB dan alhamdulillah terima ITB dan akhirnya cita-cita terbesar aku tercapai untuk masuk ITB gitu ya. Ya perjuangan kalian mungkin ada yang mulus, ada yang nggak mulus, tapi pasti ada manfaat dari semua perjuangan kalian gitu ya. Jadi jangan sampai menyerah duluan, jangan sampai menyerah di tengah jalan gitu, karena pasti Tuhan memberikan yang terbaik untuk kalian, kira-kira gitu sih. Gimana Kak Fatia? Udah cukup nih kira-kira? Mantap ya emang ya Kak Faiz. Cukup sih dari aku, jadi kita cukupin aja yuk karena mau teman-teman mungkin ada yang mau sholat ya. Iya bener banget nih. Oke semuanya, makasih banget udah nyempatin waktunya dan semangat terus pokoknya. Makasih juga Kak Faiz atas cerita-ceritanya, keren. Assalamualaikum semuanya, semangat ya. Selamat malam. Ya malam Kak Fatia. Makasih Kak. Makasih Kak. Makasih Kak. Oke, dadah. Makasih ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ya, malam. semua izin live ya. Makasih Kak.